Jadi saya mau bicara sama dokter karena banyak sekali pikiran mengganggu di kepala saya. Jadi ceritanya dok, like last weekend kemarin kami sekeluarga ke villa, terus ya kita mau kayak selamatan karena Aldebaran telah kembali. Tapi sepulang dari villa, Jessica tuh bener-bener ya. Dia tuh nggak tahu apa caranya menempatkan mana bos, mana sahabat. Nyebelin banget sih. Sekarang dengan uang gaji segitu, mana cukup buat bayar kartu kredit gue? Apa gue coba minta papa kali ya? Elsa, apa? Ya, Dit. Loudspeaker ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Biasa, ada apa, Nak? Aku tahu papa sama mama ngusir aku. Soal itu sih aku nggak masalah, Pak. Tapi yang aku masalin sekarang, aku lagi nggak punya uang dan aku masih boleh kan minta uang sama papa mama? Soalnya aku butuh uang untuk bayar utang kartu kredit aku, Pak. Elsa, kamu itu kan bukan anak SMA lagi. Kamu itu udah cukup dewasa, Udah dewasa. Harusnya untuk kondisi keuangan, itu kamu udah bisa ngatur sendiri. Jadi kalau sampai sekarang ada masalah soal itu, kamu tahu kamu harus seperti apa. Jangan sedikit-sedikit kamu lari ke papa dan ke mama. Dan sebenarnya sekarang ini mama sama papa juga lagi sibuk nyariin Andin. Mbak Andin? Ada apa sama Mbak Andin, Ma? Kakak kamu diculik, Dan sekarang mama sama papa lagi cari. Jadi mama mohon kamu bisa ya. Kamu bisa cari jalan keluar untuk masalah kamu sendiri. Dan tolong doain supaya Andin segera ketemu. Oke? Assalamualaikum. Halo? Mbak Andin diculik. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama ancamannya Ricky? Kalau Mbak Andin bisa diculik, berarti gue juga mudah dong buat diculik. Selamat datang kembali, Pak. Dorongan Bapak. Semoga nggak ada yang berubah ya, Pak. Saya nggak ada ngubah apapun, Pak. Semoga semuanya sama seperti awal ya, Pak. Ya. Oke. Oh ya, gimana kondisi kamu? Udah sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau butuh apa-apa, butuh bantuan apapun, jangan sungkan untuk kasih tahu saya. Iya, Pak. Pasti. Saya jadi inget deh. Dulu Pak Al selalu ngomong ke setiap karyawan yang ada di sini, kalau semua sehat, semua baik, dan tidak kekurangan suatu apapun, kerjaan juga pasti lancar. Jadi ya, kita nggak perlu sungkan untuk ngomong kalau ada masalah sama Bapak. Berarti sekarang peraturan itu bisa kembali lagi kan? Karena saya udah di sini. Iya, Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Saya mau bicara sebentar sama Reni berdua. Nanti kalau saya butuh apa-apa, saya panggil kamu ya. Iya, Pak. Tapi tadi pagi kan ada email yang masuk email Bapak yang saya pegang untuk keperluan perusahaan, Pak. Jadi tim Amerika yang saat ini sedang berada di Singapura itu ingin ketemu sama Bapak. Untuk jadwal meetingnya mau saya jadwalkan besok atau lusa ya, Pak? Ya. Untuk soal tim ini nanti saya jelaskan. Ya maaf. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa.
Doakan saja saya cepat sembuh ya. Iya Pak, pasti. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Ya. Sapu tangan kamu mana? Silakan. Pak, maaf. Mungkin sebaiknya untuk mengaktifkan SIM card itu kita pakai HP inventaris ya dari kantor, Pak. Biar kita bisa luas apa untuk ngecek daftar kontaknya dan call history-nya. Ya, boleh. Saya coba ambil dulu ya, Pak. Sebentar. Saya sangat berharap dengan SIM card ini saya bisa menemukan kamu. Pak. Ini Pak HP-nya. Saya juga bawa sarung tangan, Pak, agar lebih aman. Au. Selamat sore. Selamat sore Dokter Andi, silakan duduk. Iya, saya tadi telepon Ibu Rosa suruh kesini. Ya, ini saya juga tadi disuruh sama Ibu buat nungguin dokter di sini. iya. Sebentar saya panggilin Ibu dulu ya, Dok. Dokter makasih silakan ya. duduk ya sama-sama. Yuk. Oh, Ibu, ya. Sorry dokter. Apa kabar Selamat dok? sore. Baik. Oke, silakan duduk dokter. Ya, makasih. Saya minta bikinkan minum ya untuk dokter Andi. Ya. sebentar ya, Bu. Ya, thank you. Sebentar. Ya. Berarti benar ini. Ibu Rosa lagi kebanyakan pikiran kayaknya. Sampai Dokter Andi harus datang ke sini. Aduh, semoga keadaan Ibu nggak kenapa-kenapa deh. Kiki tuh khawatir sama kondisi Ibu kalau sampai dokternya udah nyamperin ke sini. Berarti Ibu drop banget dong. Ki, Hah? bengong loh. Itu dokter Andi kan? Iya, ini makanya Kiki bikinin minum buat Dokter Andi. Ki udah lama banget ya dokter Andi kagak kemari ya? Iya, kayaknya emang kondisinya Ibu ini lagi drop banget. Barusan Kiki omongin. Soalnya Dokter Andi sampai dipanggil Ibu datang ke sini. Iya, kalau enggak mah biasa juga Bu Bos datang ke tempat prakteknya kan ya? Iya. Ngapain Mbak Mirna ke sini? Anak-anak siapa yang jagain? Tidur anak-anak. Masa gue ikutan tidur? Kagak adil dong. Lu nya kerja masa gue tidur enak-enakan. Untung sah. Tapi kan gak ada yang harus gue bantuin. Jadi sebenarnya gue pengen tanyain ini loh, info ke teman-teman gue soal Joni. Joni siapa lagi gebetan baru? Ih, lu mah gebetan baru. Udah dulu kagak paham dah. Ya jelas Kiki nggak paham lah, orang Kiki nggak diceritain. Yang Kiki paham itu cuma satu, Pak Riza belum sembuh dari sakitnya. Makanya Mbak Mirna masih khawatir kepikiran sampai detik ini, itu yang Kiki paham. So tau lo, pikiran siapa yang kepikiran? Yeay. Sok-sokan jual mahal kepikiran. Depan Kiki aja begini, nanti kalau di belakang Kiki gimana ya keadaan Pak Riza ya? Cuci muka lagi gitu kan? Jelas. Gak usah ditahan kalau pengen ketawa mah. Sebentar, permisi. Ya, jadi saya mau bicara sama dokter karena banyak sekali pikiran mengganggu di kepala saya. Jadi ceritanya dok, like last weekend kemarin kami sekeluarga ke villa, terus ya kita mau kayak selamatan karena Aldebaran telah kembali. Tapi sepulang dari villa, karena ada satu kejadian dan ya pikiran saya menjadi terganggu setelah pulang dari villa itu dok. Dan membuat saya ketakutan.
kecemasan-kecemasan itu yang Ibu rasakan itu intens atau datangnya sekali-sekali? Quite intense ya, dok. Cemasnya tuh jadi kayak bikin saya nggak bisa tidur. Terus saya menjamkan mata sebentar, tapi akhirnya kebangun lagi karena ada banyak bayangan-bayangan. Ya, itu keep coming back, dokter. So, ya saya jadi takut sih. Cemas, takut. Apakah pikiran-pikiran itu terbawa mimpi? Iya, pikiran yang bermain di kepala saya tuh kebawa mimpi, dok. Terus kemudian ada suara-suara juga. Suara? Suara apa itu kalau boleh tahu saya? Ya, itu suara kegaduhan, keriuhan, orang berlari, berteriak. Semuanya muncul di kepala saya, dok. Pikiran itu, ketakutan, kecemasan, suara. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apa yang Ibu cemaskan dengan suara-suara itu? Apa bagian ini hal yang saya lihat harus saya ceritakan juga ke dokter Andi. Tapi saya minta dia datang untuk menyelesaikan masalah. Berarti saya harus ceritakan semuanya. Ya. Jadi dok, iya. Ya. Silakan dok. Ya, makasih, Makasih ya. ya, Ki. Sama-sama Bu, Kiki tinggal ya Bu ya. Ya, thank you. Nah, siapa yang terakhir kali ditelepon dia? Gimana, Pak? Panggilan terakhirnya nggak ada, kan? Mungkin udah dihapus, Pak. Kita cari kontaknya kali ya. Nggak ada satupun kontak orang di sini, Ren. Aneh nih. Buntu lagi, Ren. Tapi nanti saya yakin pasti ada titik terangnya, Pak. Ya Allah. Kamu di mana sendiri? Tapi saya nggak akan nyerah, Nen. Saya pasti akan menemukan kamu. Ini untuk ruangannya. Bapak tunggu sebentar ya. Baik. Masuk. Permisi Pak, ada tamu. Namanya Pak Fajar. Beliau ingin ketemu sama Pak Randy dan juga Pak Al. Fajar. Iya, Pak. Itu detektif yang kita tunggu, Pak. Ah, oke. Suruh langsung masuk aja, Pak. Baik Pak, biar saya panggil dulu orangnya ya. Makasih ya. Sama-sama Pak. Begini Bu Rosa, saya minta Bu Rosa relax. Terus coba pejamkan matanya. Terus ceritakan kepada saya apa segalanya kekhawatiran-kekhawatiran Bu Rosa. Ya.